Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah filologi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah filologi di Yunani dan Romawi. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dan ruang lingkup dari filologi, di mana dikatakan bahwa filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah kuno, dan ruang lingkup filologi itu ada yang bahas tentang kodikologi, ada yang bahas tentang tekstologi, dan juga berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh para penstudi naskah-naskah kuno ketika berhadapan dengan naskah-naskah kuno tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana sejarah kemunculan dari filologi ini. Tentu saja ini adalah pembahasan yang sangat sekilas secara ringkas. Kita pertama-tama akan melihat pertama kali aktivitas filologi itu ditemukannya adalah di kawasan Alexandria. Bahwa catatan sejarah menunjukkan bahwa aktivitas filologi paling awal itu ditemukannya di kawasan Yunani, tepatnya di kota Iskandaria atau Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi aktivitas ini sudah mulai muncul pada abad ketiga sebelum Masehi, 3 abad atau 300 tahun sebelum Nabi Isa Al-Masih terlahir, ya. Nah, pada abad tersebut bangsa ini berhasil, itu orang-orang yang berada di kawasan Alexandria itu berhasil membaca naskah-naskah Yunani lama yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi yang dibacanya itu, yang dipelajarinya itu adalah naskah-naskah 5 abad sebelumnya. Bahan yang diteliti antara lain karya Homerus dan ilmu pengetahuan yang hingga saat ini tetap memiliki nilai agung seperti tulisan Socrates dan juga tulisan Aristoteles. Jadi kalau kita sekarang melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu, dan kemudian ditelusuri bahwa awal mula ilmu pengetahuan ini berkembang di dunia itu adanya di kawasan Yunani, maka kita harus mengatakan bahwa semua itu bisa terjadi. Satu tulisan bisa satu ilmu pengetahuan bisa ditularkan atau bisa ditransfer kepada generasi-generasi berikutnya itu lewat aktivitas filologi. Dan aktivitas pertama yang dilakukan itu terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi di kawasan Alexandria. Nah, ini kalau kita lihat petanya, Alexandria itu sebenarnya kalau mau dilihat itu berada di daerah benua Afrika, ya. Egypt atau Mesir itu daerah sini Alexandria. Sampai sekarang kota Alexandria atau Iskandaria itu masih ada, merupakan salah satu kota besar di Mesir. Tapi kawasan ini waktu saat itu merupakan salah satu pusat pemerintahan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar Laut Mediterania ini. Ya, ini Greece atau Yunani ini di daerah sini. Sementara salah satu pusat pemerintahannya atau pusat aktivitas peradabannya itu ada di daerah Alexandria yang berada di kawasan Mesir yang saat ini termasuk ke dalam benua Afrika. Nah, sebagian dari naskah kuno hasil aktivitas filologis itu tersimpan di perpustakaan Iskandaria. Jadi saat itu sudah mulai dibangun yang namanya perpustakaan oleh pemerintahan Yunani di masa Ptolemeus I dan anaknya Ptolemeus II. Naskah-naskah tersebut hampir semuanya berbentuk gulungan atau roll yang terbuat dari media papirus, ya, yaitu alat tulis yang terbuat dari papirus. Papirus itu nama pohon, sejenis rumput yang tinggi gitu. Alat tulisnya terbuat dari pohon yang tumbuh di air, ya, yang tumbuh di tepi sungai Nil, Mesir. Nah, naskah yang baik pastilah disukai oleh banyak orang. Untuk itu naskah-naskah yang populer itu di masa tersebut disalin oleh orang-orang yang ingin membaca naskah-naskah tersebut. Nah, penyalinan tersebut terjadi selama berabad-abad. Yang disalin kemudian bukan hanya naskah aslinya, melainkan juga naskah salinan ini juga. Jadi sejak zaman dulu pun ketika orang mencoba untuk
melakukan atau membaca naskah-naskah kuno, mereka menghadapi fakta bahwa naskah yang sampai ke tangan mereka bukan merupakan naskah asli, melainkan naskah salinan, bahkan salinan dari salinan. Nah, akibatnya terjadilah variasi teks di antara naskah-naskah tersebut. Dan ini tentu menciptakan masalah besar karena teks dari naskah yang dibaca oleh generasi berikutnya diduga kuat sudah tidak lagi sesuai dengan naskah yang asli. Nah, masalah ini membuat orang-orang mulai memikirkan bagaimana caranya agar naskah salinan yang sampai kepada generasi berikutnya itu, atau generasi mereka ketika mereka membaca naskah kuno itu, sebisa mungkin agar naskah itu sesuai dengan naskah aslinya atau minimalnya mendekati dengan naskah aslinya. Nah, aktivitas filologi yang berkembang di Iskandaria itu kemudian berkembang ke kawasan Eropa daratan, ke kawasan Romawi yang saat itu ketika Yunani berjaya dari sisi peradaban, Romawi saat itu disebut-sebut dalam sejarah masih berbentuk republik gitu. Jadi belum ada yang namanya empire atau yang namanya kerajaan. Tapi di saat itu pun ketika aktivitas filologi berkembang di kawasan Yunani, khususnya di kawasan Iskandaria, di kawasan Eropa daratan juga mereka mulai gitu membaca atau melihat bagaimana tradisi pembacaan atas naskah-naskah kuno itu dilakukan yang ternyata menghasilkan apa yang disebut sebagai peradaban. Jadi orang-orang Eropa itu mulai tertarik untuk membaca naskah-naskah kuno. Yang ternyata naskah kuno itu tentu saja masih berbahasa Yunani karena orang Eropa saat itu mereka tidak memiliki naskah atau bisa dikatakan sangat minim sekali naskah-naskah kunonya. Di satu sisi hal ini menyebabkan tersebar luasnya ilmu pengetahuan dan sastra Yunani ke kawasan Eropa daratan. Akan tetapi hal ini juga kemudian menciptakan masalah lain, yaitu masalah adanya perbedaan bahasa dan aksara. Apa itu bahasa, apa itu aksara? Nanti akan kita bahas ya pada kesempatan yang akan datang. Nah, akibatnya maka aktivitas filologi mau tidak mau merambah kepada aktivitas lain selain dari masalah membaca ya, bukan hanya sekedar membaca, karena ketika yang dibaca hanya memiliki aksara yang berbeda dan memiliki bahasa yang berbeda, maka orang-orang Eropa daratan mulai mengembangkan apa yang disebut dengan upaya untuk melakukan transliterasi dan juga penerjemahan. Nah, kita masuk ke sejarah filologi di kawasan Romawi. Romawi sebagaimana kita ketahui dalam sejarah itu ada terbagi menjadi dua, ada yang disebut Romawi Barat, ada yang disebut dengan Romawi Timur. Tentu saja awalnya adalah Romawi Barat ya, kemudian setelah Romawi Barat itu berkembang sedemikian rupa dan mampu meluaskan kekuasaannya sampai ke kawasan Timur Tengah. Dikarenakan sangat luasnya pemerintahan Romawi saat itu, maka para penguasa bersepakat untuk membagi dua Romawi menjadi Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan Romawi Timur atau yang kemudian disebut sebagai Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel sekarang itu adalah Istanbul, Turki ya. Nah, kita lihat ke Kekaisaran Romawi Barat dulu. Pada tahun 27 sebelum Masehi berdirilah kekuasaan Romawi, Kekaisaran Romawi yang menggantikan Republik Romawi. Dan di saat yang sama kerajaan Yunani juga mengalami kemunduran. Dampaknya aktivitas filologi di kawasan Yunani juga ikut mengalami penurunan. Dan kemudian di Romawi berkembanglah kegiatan filologi untuk menggantikan aktivitas di Yunani yang sudah redup. Dan di Romawi bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Nah, tadi kan sebelumnya kan sudah ada penerjemahan dan juga transliterasi yang dari bahasa Yunani ke bahasa dan aksara Latin. Nah, ketika di kawasan Yunani aktivitas filologi mengalami penurunan, makin meredup, maka di kawasan Romawi yang saat itu sudah mulai berkembang, peradabannya sudah mulai terbangun, aktivitas filologi itu dilakukan dengan menggunakan bahasa dan aksara Latin. Nah, sejak terjadinya kristenisasi di Eropa, kegiatan filologi digunakan untuk kepentingan agama. Adapun naskah-naskah Yunani kuno sudah tidak lagi dipakai oleh mereka. Ya, tidak dipakai oleh orang-orang Romawi, dan itu dianggap kurang lebih kalau istilah kitanya adalah jahiliyah lah.
Karena di Romawi itu Yunani itu mengajarkan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Jadi naskah-naskahnya dipenuhi dengan cerita tentang dewa-dewa yang tentu saja betul berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen ya. Nah, saat itu maka naskah-naskah Yunani ditinggalkan. Filologi dipakai secara meluas kepentingannya untuk menemukan kitab Injil yang asli atau yang paling mendekati aslinya. Dan itu kalau kita baca dalam sejarah ada yang disebut dengan Konsili Nikea yang terjadi pada sekitar tahun 325 Masehi. Nah, saat itu dalam sejarahnya Injil mengalami variasi teks yang luar biasa meluas dan bisa dikatakan sudah sedemikian menjauh satu sama lain di antara berbagai naskah Injil yang ada. Maka saat itu para pengikut Kristen berkumpul dan mereka melakukan konsili, melakukan pertemuan untuk membatasi variasi teks yang sudah sangat besar itu. Ada juga variasi teksnya itu sampai mengarah kepada permasalahan akidah dalam mereka, karena ada yang mengatakan ada terjadi perpecahan apakah misalnya Yesus ini diciptakan atau memang bersamaan dengan munculnya dengan Tuhan. Nah, itu masalah-masalah semacam itu muncul dan itu dibatasinya, mereka mencoba mengatasinya dengan cara menyederhanakan varian-varian dari Injil sehingga diperolehlah kesepakatan terkait dengan Injil yang berlaku di kalangan umat Kristen. Dan itu filologi diperlukan atau digunakan oleh para pengikut Kristen untuk menyelesaikan masalah yang muncul di masa itu. Nah, sejak abad keempat Masehi juga itu di kawasan Romawi mulai digunakan yang namanya kodeks atau bentuk buku menggunakan bahan kulit binatang yang lebih awet daripada papirus dan lebih mudah dibaca karena telah dilengkapi dengan nomor halaman ya. Kalau papirus itu kan gulungan, kalau sudah tergulung itu kadang-kadang susah sekali menemukan. Kalau misalnya kita membaca satu naskah halamannya kan tidak ada karena berupa gulungan. Terus saja halamannya itu petulisannya itu memanjang sampai ke bawah gitu. Dan kalau kita tidak bisa memberikan tanda seandainya kita sudah sampai kepada bagian tulisan tertentu misalnya. Nah, itu mulai di abad keempat itulah mulai digunakan bentuk buku. Bentuk buku bukan lagi berbentuk gulungan, akan tetapi sudah berbentuk halaman-halaman. Nah, pada waktu telah teks Yunani di Romawi Barat mengalami kemunduran, Romawi Barat juga mengalami kemunduran saat itu karena ada masalah-masalah tertentu ya ketika mereka mencoba menjauh dari masalah-masalah filsafat ya, yang mereka anggap sebagai hal yang jelek, hal yang buruk, hal yang jahiliyah. Itu terjadinya di Romawi Barat, tapi di kawasan Romawi Timur atau Bizantium kemajuan peradaban yang diperoleh di kawasan timur itu bersamaan juga dengan bermunculannya pusat-pusat teks Yunani dan aktivitas filologi di Romawi Timur. Pada masa itu mulai muncul kebiasaan menulis tafsir di tepi sebuah naskah yang disebut dengan scholia. Jadi ini poinnya adalah pertama, aktivitas petelaah atas teks Yunani yang meredup di kawasan Yunani Barat, di Romawi Barat itu diteruskan atau digantikan oleh orang-orang di Romawi Timur. Mereka memiliki kecenderungan untuk mempelajari naskah-naskah Yunani tersebut. Nah, kemudian di sana juga mulai ada yang disebut dengan tradisi baru, jadi yaitu membuat semacam catatan pinggir, ya kita menyebutnya, atau misalnya footnote. Nih, footnote itu yang seperti sekarang banyak berkembang, itu mulai dikembangkannya di kawasan Romawi Timur. Meskipun begitu, Romawi Timur dianggap kurang ahli dalam menelaah teks-teks Yunani lama, karena itulah yang melatar belakangi diadakannya berbagai macam kuliah filologi di berbagai pusat pendidikan di kawasan Romawi Timur. Nah, ini gambarnya, ini adalah semacam yang disebut dengan scholia. Scholia itu adalah catatan pinggir. Nah, kalau Anda menemukan naskah-naskah kuno, maka umumnya naskah-naskah kuno itu di pinggirnya itu ada catatan-catatan. Kadang-kadang malah catatannya lebih banyak daripada yang ada di
naskah aslinya. Di dalam Islam kemudian kelak nanti akan berkembang apa yang disebut dengan syarah gitu. Syarah itu adalah penjelasan, dan penjelasan itu awalnya adalah yang disebut dengan penjelasan itu adalah catatan-catatan pinggir atau skolia. Bahasa Arabnya sebutnya hawashih atau hasyiyah. Itu yang ada di pinggir-pinggir itu. Tapi kemudian ada banyak buku-buku yang dibuat judulnya adalah syarah dari kitab apa gitu. Itu dari mana itu? Buku itu dibuat dari catatan-catatan ini, dan ternyata catatan-catatan tersebut sampai sekarang itu masih terus berlanjut, dan itu menjadi salah satu sarana dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang sejarah filologi di dunia Islam atau dunia Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.